Dalam itu kan orang tidak tahu. Sebagai seorang yang bijaksana, menurut saya Bapak sebagai dirut, Bapak konferensi pers, ngajak wartawan itu sampaikan apa yang terjadi. Ini salah BP atau salah Moya. Jadi masyarakat tidak di kelimpungan. Penting Bapak mau lakukan silakan, tak mau lakukan silakan. Tapi satu kata bercakap, saya kasihan sama masyarakat Batam ini, Pak. Ya kan? Betul-betul kasihan, Pak. Moya ATB pakai berdiri sekian puluh tahun tak ada masalah. Ketika Bapak terima bahwa masa akuisisi dari ATB ke Moya, kalian sudah harus siap apa yang terjadi. Sekarang bukan dalam 30 tahun ini bukan tambah bagus, Pak, tambah parah, Pak, sekarang. Pak. Selamat pagi, ya, Pak Teddy. Apa kabar? Pagi, Pak Teddy. Baik, Pak. Baik. Bapak gimana? Lagi di rumah. Oh iya. Bapak di Medan? Enggak, masih di Batam. Oh, Pak, kenapa Moya sekarang makin hari makin parah, Pak? Gini, Pak, sebenarnya sih kondisinya ini hampir udah ini kan. Sebenarnya kan pertambahan pelanggan kita tuh kan semakin lama kan semakin banyak, Pak. Sebenarnya produksi kan masih produksi yang lama ya. Kita kan belum ada nambah instalasi ya. Itu yang pertama. Terus sekarang ini kan sebenarnya pelanggan pelanggan yang nambah ini sebagian ada di daerah yang memang tekanannya kecil. Jadi otomatis kan kalau kita stop kan nggak boleh. Sementara kalau kita sambung itu daerahnya sekarang kan perumahan-perumahan kan daerah-daerah pinggir banyak sebagian besar. Kalau yang di ini kan sehingga kan pasti ngaruh ke ininya gitu. Nah ini sebenarnya ya secara umum memang nggak cukup. Sehingga kan sekarang kan lagi bangun itu di MK2 itu ya, lagi bangun, tapi juga siapnya mungkin akhir tahun. Yang secara umum airnya tetap yang lama, tapi pelanggan nambah udah 20.000 lebih sih Bang selama aku transisi di sini. Bukan yang dibangun pipa umum. Sekarang yang terus kan pipa juga nggak ada nambah, pipa kan selama ini cuman ya hampir sama sekali nggak ada nambah lah, pipanya segitu. Ya, enggak, pipa yang sekarang airnya segitu, tapi pelanggannya nambah banyak. Gitu. Nah, betul. Yang di depan Pambil itu yang lagi tambah pipa, lagi gali pipa itu, yang di depan Pambil Pak, yang lagi gali. Dibandingkan ATB dulu. Enggak. Halo. Yang di samping putus-putus Bang. Hah? Halo? Halo, iya Bang. Yang ada di samping depan Pambil itu kan lagi gali pipa besar, ya kan? Ya itu kan itu yang lagi dibangun di MK2, itu yang siap akhir tahun. Nah, kemarin setahu saya Bapak bilang Juli udah siap. Ya kan? Ya Juli udah siap, mungkin pipanya Pak. Ya, kalau pipanya kan ini kan pipa tuh dari situ sampai ke Sukoharjo di sana itu. Aku nggak tahu juga bisa siap bulan Juli nggak itu masang pipa. Tapi kalau saya lihat kalau kontraknya September. Iya, tapi kalau saya lihat cara kerja mereka setengah hati gini, kapan siapnya kan gitu, betul nggak? Itu yang ngerjain BP Bang, bukan aku. Maka itu, jadi sekarang saling mentuding kan Bapak Moya terus dituding sekarang kan, betul kan? Iya. Seharusnya Bapak selaku ketua BP, mana yang kewajiban Bapak, mana yang di BP itu kan harus didudukkan supaya kita jelas. Jadi masyarakat paham sebenarnya yang salah itu Moya atau BP kan gitu, betul nggak? Ya sebenarnya kan kalau dari pelayanan ya kita spam Batam lah gitu ya. Enggak, sekarang sudah makin parah ya Pak. Contoh di rumah saya di belakang tuh dam, tekanan air juga makin hari makin kecil. Sekarang sudah berimbas seperti di sekitar Greenland, Citra Indah, ya kan, itu Bivia, semua. Pertama itu, cuman kan sampai sekarang ini, ya kemarin berapa hari yang lalu itu kan di Capri Mall masih kena, itu barang-barang jalan masih sering kena juga, hampir tiap minggu juga itu. Betul Pak, kalau kena itu kan cepat diperbaiki, saya kira dalam waktu ya. Kalau saya lihat mungkin dalam waktu. Kami cepat, tapi normalisasinya lama, besok 1-2 hari. Jadi gini Pak, mati itu saya kira pun salah satu trik antara BP sama Moya, siapa yang trik mereka saya tidak tahu lah. Karena itu airnya kalau begitu pipa yang kena disiapkan mungkin dalam 12 jam, airnya bisa mati 12 hari loh. Betul kan? Iya, memang normalnya bisa 2-3 hari normalnya. Kalau 2-3 hari nggak Pak? Ini lebih dari 2-3 hari. Iya. Mungkin 12 hari, 20 hari, 30 hari. Karena kalau saya lihat dengan pecahnya ini, ya kan, Moya otomatis seperti lebih senang lah pecah dengan alasan gini. Ya kan? Terus setiap hari dibuatnya Moya membuat
seolah-olah kasih pemberitahuan akan mengecil atau mati air di daerah tertentu gini-gini. Itu saya kira Moya nggak perlu buat lagi lah Pak. Karena gini, karena dibuat itu percuma Pak. Karena apa? Karena air memang kecil, Bapak buat gitu kan tambah menjatuhkan pamor Moya. Ya, Betul nggak Pak? Menurut saya lebih elek. Nah, kalau pipa pecah kan kita harus umumkan. Iya, kalau pipa pecah diumumkan, tapi sering pipa tidak pecah pun dibuat karena pembersihan atau apalah gini dengan alasan 1001 daerah tersebut akan mengecilkan apa, ya kan? Nah, itu kan itu. Sekarang itu jadi mati, ya gitu. Padahal Pak, yang fakta di lapangan sampai saat ini, ya kan? Memang Bapak tidak buat pengumuman itu aja, airnya pun mati, Pak. Untuk apa Bapak buat pengumuman itu? Bikin malu sendiri aja, Pak. Betul nggak? Ya, tapi memang itu memang benar Bang. Jadi sebenarnya kan bukan Pak, maksud saya memang benar. Memang benarnya bukan karena mengecil. Memang airnya sebelum Bapak keluar pengumuman itu sudah mati loh Pak. Betul kan? Ya. Bapak keluarkan pengumuman itu sah-sah saja. Tapi yang Bapak harus ketahui, daerah yang Bapak keluarkan itu sebelum dia Bapak keluarkan pengumuman, airnya sudah mati loh Pak. Ngapain Bapak keluarkan pengumuman? Kan bikin warga tambah gondok. Iya kan, seolah-olah Moya itu dan BP itu bekerja, padahal faktanya tidak loh Pak. Betul kan? Contoh sekarang di rumah saya, dulu bisa lantai 3 naik, sekarang, mana bisa lagi? Ya kan? Artinya apa? Memang belakang saya ini dam loh Pak. Ya kan? Kemarin begitu pecah pipanya itu, lagi gali sari, pecah, air rumah langsung mati air. Pekerjaan cepat selesai. Itu permasalahannya gitu. Ini sampai saat ini sudah mendekati 1 bulan, ternyata apa yang terjadi? Air tetap kecil, kan gitu. Ya selagi bisa ngalir, sekarang Batam ini air sekali bisa ngalir kecil sudah nggak apa-apa lah, kita kan anggap gitu Pak. Betul nggak Pak? Jadi sekarang ini Pak, permasalahannya kita saling tuding pun tak ada gunanya Pak. Betul nggak? Warga demo ke Moya. Moya juga tidak tanggapin. Jadi sekarang permasalahan gini, antara Moya sama BP, kita tidak tahu lah Pak, itu masalah intern kalian. Pada dasarnya, orang Batam pinginnya airnya lancar. Dengan alasan tambah pelanggan Bapak, punya pelanggan berapa banyak, dengan tambah banyak, tambah keuntungan, tambah besar, rakyat tetap gitu juga. Dan air tidak jalan, rakyat juga harus bayar. Maksud saya, ini rakyat yang menjadi masyarakat Batam, ini yang disengsara dibuat oleh Moya, atau BP, Bapak harus perjelaskan itu, Pak. Betul kan? Sebenarnya gini, Pak. Sebenarnya gini, intinya kan sebenarnya kan sampai sekarang ini kan kita sebenarnya kalau dilihat kan investasi ini kan masih belum banyak jalan. Investasi apa, Pak? Investasi itu pengembangan. Kan ini kan IPA baru dibangun ini, kan baru-baru yang MK2 ini. Itu pipa transmisi juga baru dikerjain. Ini kan sebenarnya terlambat semua sih sebenarnya ini. Pak, ini yang Batam ini kata Pak Wali, kata kepala BP, Batam ini kota modern. Masih belum ini. Tapi akhirnya kayak gitu. Masalah pengembangan ini Pak, daerah lain contoh kita dengan mau saingan sama Johor. Jangan sebutlah kita mau saingan sama Singapura. Kita mau saingan sama negara tetangga kita, ya kan? Itu Johor aja lah Pak, dekat aja. Mana pernah terjadi gitu. Itu planningnya antara 25 tahun, 50 tahun kalian kontrak dulu kontrak sama Moya, kontrak sama ATB. Setelah itu selesai seharusnya Moya mengambil alih sudah siapkan itu. Tapi fakta di lapangan kan tidak, Pak. Bapak tidak bisa setiap hari dengan alasan, dengar dulu Pak. Bapak tidak bisa dengan alasan bahwa setiap kali yang ada pokoknya Bapak sebut, ini karena tambah pelanggan, karena pipanya kecil. Itu bukan urusan masyarakat, Pak. Itu urusan antara Moya sama BP. Bukan. Jadi maksud saya, Bapak harus konsekuen menyatakan ke masyarakat apa yang terjadi dan kesalahannya di mana. Jadi sehingga tuntas, clear. Jadi masyarakat tidak dibuat bimbang, hari ini air sini mati, besok air sini mati, Pak. Bapak sini, Batam ini, Pak, kota modern, tapi air diantar pakai air tangki, Pak. Lucu kan? Ya kan? Bapak bisa mobil tangki ada berapa biji? Orang jam 2, jam 3 Bapak antar air tangki. Sekarang kita operasikan 17 sekarang. Hah? 17 sekarang kita operasikan. Apanya? Mobil tangki. Bapak masukin mobil tangki dengan 17, 170. Cukup. Malu kita, Pak. Cukup, iya. Malu kita. Ya kan? Jadi gini, Pak. Jadi gini, kan sebenarnya gini, bedanya gini dulu. Kalau ini kontrak yang sekarang, itu Moya kan cuma operasi dan maintenance saja. Untuk
investasinya itu BB Batam harus seperjuangan BB Batam. Jadi investasi itu bisa BB Batam mengerjakan, bisa kita. Jadi kalau dulu ATB enggak, ATB itu semuanya dulu investasi mereka semua. Nah, betul. Yang ini enggak Pak, kita hanya operasi saja. Maka itu tadi itu yang buat keterlambatan investasi itu karena investasi itu tidak diserahkan ke kita full. Jadi gini Pak, maka itu tadi saya bilang Pak, kita tidak mau jalan ATB atau zaman Moya. Yang penting sekarang masyarakat tahu dari ATB diserahkan ke Moya. Dalam itu kan orang tidak tahu. Sebagai seorang yang bijaksana, menurut saya Bapak sebagai dirut, Bapak konferensi pers, ngajak wartawan itu, sampaikan apa yang terjadi. Ini salah BP atau salah Moya. Jadi masyarakat tidak di kelimpungan. Seperti di Dewan itu tiap hari dimasukin surat, ya itulah masalah Moya. Tapi sebenarnya dalamnya gimana, kita kan tidak tahu Pak, betul kan? Ya memang kontraknya itu kita ini cuma operasi aman saja. Bukan Pak, maka itu Bapak konversi pers supaya masyarakat jelas salahnya di mana. Jangan Bapak seolah-olah Bapak hanya ngomong sama saya tahu tidak ada gunanya Pak. Ya kan? Bapak konversi pers. Kalau saya hari ini konversi pers, saya ngomongkan ke masyarakat, saya ngomong seperti itu, orang seolah-olah saya menjelekkan BP tapi mendukung ada apa dari Moya, kan gitu Pak, betul nggak? Bapak konversi pers aja. Ini pagi tadi Pak sudah berapa video yang saya terima, gambar yang saya terima, pengaduan yang saya terima. Salah satunya pagi-pagi bangun sudah Pulau Buru Pak. Pulau Buru itu kampung saya Pak, supaya Bapak tahu, betul kan? Nah sekarang daerah situ Pak, supaya Bapak tahu, mereka tidak ada sumur. Sekarang air mati. Apakah Moya bisa antar pakai air tangki? Kan nggak bisa, Pak. Itu Jembrang itu. Iya kan? Nah, coba antar pakai air tangki ke itu, Pak, ke Pulau Buru. Dia suatu pulau yang tidak ada air, yang selama ini sama ATB tidak ada masalah. Sekarang mereka itu mati air total, Pak. Kasihan sama masyarakat orang pulau itu, Pak. Betul kan? Bentar, Pak, aku ini, Pak. Kemarin enggak. Nah, ya kan, ini jadi kelimpungan. Ini salah Moya atau salah BP, Pak? Itu puluhan tahun, Pak. Supaya Bapak ketahui, Pulau Buru itu sebelum adanya Batam, itu sudah ada Pulau Buru, Pak. Bapak saya yang besar di Pulau Buru, Tuan Guru yang ikut bangun di Batam, Bapak Samyong. Tetapi sekarang kampungnya sendiri yang ikut membangun Batam, di situ masyarakat di sana sengsara, Pak. Air tidak ada. Sudah sekian minggu. Bentar, ya kan? Aku cek dulu, Pak. Dia sudah lapor ke Bapak, tetapi Bapak tidak iya nanti kita usahakan, tapi tidak dilakukan. Pak, saya itu Pak, saya tidak punya kepentingan Pak. Benar benar, salah yang salah. Saya cuma selagi saya menjabat, saya harapkan masalah air ini bisa diselesaikan secara tuntas. Kan gitu Pak. Tidak bisa ada alasan Bapak sudah dari ATB ke Moya sudah sekitar 3 tahun Pak ya. Sudah sekitar 3 tahun ada ya. Ada nggak 3 tahun Pak? Dari transisi mau jalan 3 tahun Pak. Menjelang 3 tahun ini Pak, dalam suatu hal Bapak ketika menerima itu sudah tahu resiko apa yang Bapak terima dan gimana cara Bapak membuat supaya ini bisa lancar. Tetapi 3 tahun berjalan di tempat masih nggak apa-apa. Ini bertambah buruk Pak. Bagaimana bisa terjadi perumahan elit yang di situ ada perumahan begitu banyak pejabat di Sukajadi itu tidak ada air, diantar pakai air tangki. Apa yang terjadi, Pak? Sedangkan setiap hari ini kalau tidak ada dam yang menyusut gini-gini, padahal setiap hari hujan banjir Batam, Pak. Tapi warga tidak mendapat air gitu loh, Pak. Ya kan? Satu kata, Pak, saya kasihan sama warga sekarang masyarakat di Batam ini, Pak. Benar. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, saya mohon Bapak lah. Ya kan, saya bukan marah Pak ya, saya bukan marah. Saya cuma kasih Bapak supaya Bapak Moya tidak disorot terus. Ya kan, ngajak orang BP sama-sama kalian konferensi pers. Jadi selesai masalah ini semua Pak. Jadi rakyat tidak dibuat ngambang, demo sini, demo sana, tiap hari kirim ini ke saya, itu kirim. Saya kira masyarakat yang kirim ke saya, mereka juga kirim ke orang lain kok, betul kan? Saya kami juga. Ya kan? Bapak bawa BP, bawa pihak terkait, Bapak sama-sama konferensi pers. Apa yang terjadi, Pak? Ya kan? Jadi kadang-kadang saya lihat, wah di grup itu share bahwa ini akan terjadi mati air di sini, mengecil atau mati. Padahal itu sudah mati seminggu yang lalu, Bapak baru buat itu. Orang ada memang mati, Pak. Ngapain Bapak buat itu lagi? Kan malu sendiri, Pak. Ya kan?
Bapak yang kemarin saya pengaduan yang begitu lama di Sukajadi itu, sampai saat ini apakah ada kalian perbaiki? Enggak ada, Pak. Gimana terjadi itu dam Sungai Ladi? Sungai Ladi itu dari Dam Muka Kuning ke Sungai Ladi paling duluan sampai Sungai Ladi loh, Pak. Betul kan? Nah, tapi malah mereka tidak bisa dapat air. Perubahan mewah lagi. Dalam itu ada mantan wali kota, mantan kapolda, pejabat tinggi semua di dalam itu. Ya kan? Nah, gimana terjadi, Pak? Ya nggak? Iya, Pak. Jadi saya mohon, Pak, cepat lakukan konferensi pers antara BP sama ini. Kalau ini sampai ke istana tahu, kita malu semua, Pak. Mati semua, Pak. Ya kan? Kalau saya tidak ada pengaruh, Pak. Saya tidak punya kepentingan. Bapak mau lakukan, silakan. Tak mau lakukan, silakan. Tapi satu kata, Pak. Tapi relasi dulu dengan BP. Saya kasihan sama masyarakat Batam ini, Pak. Ya kan? Betul-betul kasihan, Pak. Moya ATB pakai berdiri sekian puluh tahun tidak ada masalah. Ketika Bapak terima bahwa akuisisi dari ATB ke Moya, kalian sudah harus siap apa yang terjadi. Sekarang bukan sudah dalam 30 tahun ini bukan tambah bagus lah, tambah parah, Pak, sekarang. Contoh, Batam Center sekelilingnya bisa mati air. Coba Bapak lihat. Yang dulu tidak pernah mati seperti Aston, Tamrin, ini sekarang mati total. Setiap hari beli air, kita komplain antar air, hari ini antar 6, besok 3, lusa 2, makin kurang gitu terus lah. Ya kan? Sampai kemarin itu dari Aston Pelita, saya bosan, Pak. Saya suruh Pak Teddy itu, Pak Dedi itu ketemu Bapak aja lah, biar Bapak janji sama dia, Pak. Ini investasi, Pak. Gimana kalau Pak Wali mengembangkan pariwisata industri, sedangkan pariwisata datang aja, di hotelnya tak ada air. Satu. Yang kedua, apakah elok orang luar negeri datang suatu kota modern, kita antar air pakai mobil tangki. Bapak jangan beli 17 mobil. Untuk seluruh Batam Bapak beli 170 pun tak cukup. Satu. Yang kedua, malunya kita, Pak. Singapura negara yang tidak punya dam, tidak punya air, dia tidak pernah terjadi gitu. Baik lu bangun apartemen, mau 1000 apartemen yang kau bangun, 1.000.000 apartemen yang kau bangun, tidak pernah kayak gitu, Pak. Ya kan? Ini cuma perumahan yang daerah rendah. Lucu kan? Nah, yang tetangga sama dam juga tak ada air. Lucu kan? Nah, jadi maksud saya, Pak, Bapak tolong konferensi pers ke warga bahwa menyatakan apa yang terjadi, bahwa orang BP. Jadi supaya tidak saling tuding, rakyat juga punya kepastian. Ya kan? Satu kata, Pak, saya kasihan sama rakyat Batam saat ini bahwa gara-gara air semua sengsara, Pak. Ya kan? Ya, Pak ya? Aku coba koordinasi dulu sama Bu Tuti paling banyak. Bapak mau koordinasi sama Bu Tuti, kalau Bu Tuti itu siapa saja saya tidak mau tahu, Pak. Bapak cepat konferensi pers, selesaikan masalah ini, ya kan? Nah, kalau tidak, Bapak mundur aja dari Moya, ngapain susah, Pak? Tak usah, Moya tak mau kerja sama lagi lah kalau kayak gini kerjanya. Belum pernah terjadi suatu daerah itu mau masuk meteran aja tak bisa, Pak. Susah. Betul kan? Mana ada terjadi, Pak? Orang meteran berserak, tinggal masuk, datang dulu zaman ATB. Siapa aja mau masuk air, 3 hari datang pasang. Ya kan? Sekarang, alasannya apa? Tidak ada meteran. Jangankan air, Pak. Meteran pun tidak ada. Aneh kan? Pak, itu bukan saya marah sama Bapak. Enggak. Saya cuma kasih tahu Bapak apa yang kondisi Batam ini terjadi. Jangan kalian di kantor seperti sama orang BP, duduk di kantor, duduk manis, warga dibuat sengsara, tiap bulan harus bayar tagihan ATB. Kesempatannya kalau dia tidak ada air tidak diantar juga, meterannya dia tidak dibayar, tanggal 20 tidak bayar, tanggal 21, 22 sudah datang surat teguran, datang nanti seminggu lagi dibongkar dia punya meter. Apakah fair ini, Pak? Nanti mau masuk baru lagi, disuruh lagi bayar. Apakah ini pekerjaan Moya, pekerjaan BP? Ya kan? Ya, Pak. Kasianlah, Pak, sama masyarakat Batam ini, Pak. Baik yang kaya, yang miskin, kita tak usah beda, Pak. Ya, mohon, Pak. Ya. Nah, jadi kita tidak bisa salahkan Moya, salahkan BP. Tapi Bapak tolong sampai ke warga. Apa sih yang terjadi sebenarnya di pihak Moya dan pihak BP? Dan tanggung jawab terhadap warga itu apa gitu loh, Pak? Ya. Pagi tadi saya sudah kirim 2 video ke Bapak loh. Iya, dari warga. Satu telepon lagi. Nanti saya kirim nomor telepon. Saya harapkan segera Bapak lakukan, dan itu warga, Pak, di pulau betul-betul tak ada air, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak ya. Saya kirim nomornya, namanya Bu Egi, Bapak hubungi dia, ya kan, kasih tahu dia, suruh orang segera perbaiki.
Dan masalah ini saya kira Bapak harus konferensi pers, kalau tidak lepas lebaran pasti kita bikin heboh aja. Ya Pak ya. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Sorry Pak. Ya, terima kasih.